Kembali lagi di Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede dan juga ada Yeri Pati Nasarani. Seperti biasa kita akan menemani paling lama 15 menit. Rata-rata durasinya 10 menit karena kita percaya singkat, padat, jelas itu moto kita. Itu moto kita. Karena kita ada pekerjaan lain. Langsung aja nih kita yang pertama ya. Pertanyaan ya. Ini dari Alphonsius Calvin. Namanya Kristen sekali nih. Saya asumsikan namanya Kristen ya. Bang, kan katanya mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya. Kalau saya lagi nonton film Warwirwur, itu gimana ya bang? Apa hitungannya nobar? Oke. Gua mungkin akan perbagus pertanyaannya. Sampai sejauh kan gini, Tuhan kan maha mengetahui. Yeah. Tapi sampai sejauh mana dia tuh mengawasi gerak-gerik kita? Mungkin itu kali maksudnya. Yeah. Apakah dia akan selalu jadi CCTV rohani yang kayak akan kulihat kau gitu. Sejauh mana sih dia tuh pribadi yang seperti apa sih sebenarnya? Dia tuh kan sebenarnya maha tahu gitu loh. Iya. Jadi ya tentulah kalau orang lagi lihat Miyabi ya dia juga ngelihat. Bahkan proses syutingnya pun saya yakin juga jadi nggak ada blind spot istilahnya seperti itu dalam kemahatauan dia tentunya. Ya makanya tergantung kita dan hati nurani kita aja gitu loh. Bahwasanya dosa apapun yang kita lakukan ataupun apapun lah, nggak usah dosa, bahwasanya nggak mungkin nggak dalam sepengetahuan dan kendali Tuhan, dalam artian mata yang melihat gitu. Namanya juga nggak ada blind spot gitu. Kalau didefinisikan sebagai nobar ya akhirnya nobar gitu. Iya. Itu dalam melakukan hal-hal yang baik atau buruk. Iya. Jadi pada akhirnya ya memang itu adalah sebuah awareness yang harus kita tanam dalam diri kita. Betul. Supaya itu bukan cuma di masalah film bokep aja, tapi di semua aspek kehidupan. Semua aspek. Itu bisa jadi mau ngasih kembalian, kalau kelebihan mau dikembaliin jujur nggak gitu. Betul. Tapi itu kan gue bukan orang Kristen. Tapi itu sebagai orang Kristen tuh itu situasi yang menyenangkan nggak sih, kayak selalu dilihat-lihatin setiap saat gitu? Boleh nggak gue nanya? Boleh. Jadi sebenarnya itu konsekuensi, makanya banyak orang memperlakukan Tuhan seperti tamu. Misalnya gini, kan lu pernah lihat kan gambar Yesus ngetok pintu, ya kan itu kan Yesus mengetok nggak ada dari luarnya, harus dibuka dari dalam gitu kan. Ya. Nah, tapi banyak orang meletakkan Yesus itu di rumahnya, tapi di ruang tamunya aja gitu. Oke. Ya, dan ruang tamu kan rata-rata ruang pencitraan tuh ya. Ya betul. Semua medali-medali. Foto-foto wisuda. Yang bahagia-bahagia. Betul, ditaruhnya di ruang tamu. KDRT nggak mungkin semua. Visum nggak mungkin ditaruh di ruang tamu. Bahasan visum ditaruh di ruang tamu. Nggak mungkin namanya. Tapi kan dia mau tahu dapur kita kayak apa. Iya. Dia mau, sebenarnya itu kan sebuah kerisihan aja ketika kita apalagi melakukan sesuatu yang nggak baik gitu loh. Iya. Ada bareng-bareng Tuhan juga nih gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu semangat dari Tuhan sendiri dalam kontekstual menyertai gitu. Dia menyertai kita bukan dalam keadaan baik aja, keadaan berdosa juga, gagal juga, baik juga, nangis juga, seneng juga. Artinya ya dia beserta dan bersama dengan kita. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Berarti ya itu memang adalah sebuah konsekuensi dari itu sebuah konsekuensi pada saat Anda sudah mengimani iman kekristenan. Kalau memang konteksnya Anda orang Kristen ya memang ya itu ya akan selalu ada gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo Bang Yeri, mau ikutan nanya. Di perjanjian lama kan iblis menjadi ular untuk menggoda Hawa. Dalam perjanjian baru Yesus mengusir ada setan atau hantu-hantu, dipindahin ke kawanan babi. Betul. Terus babinya loncat.
Pertanyaannya, kenapa simbol iblis malah jadi kepala kambing? Mungkin sebelum lo jawab, gue mungkin tahu nih alasannya kenapa. Karena di Alkitab tuh Perjanjian Baru tuh orang yang tidak menurut itu sering diidentikan dengan kambing biasanya. Mungkin itu kan, nggak tahu ya. Jadi di Matius 25 itu, ya kan, itu sebuah perumpamaan dan khotbah tentang akhir zaman. Nah, kalau Yesus berbicara itu ada kontekstual, misalnya dia bilang gunung, artinya gunung. Tapi ada pemahaman namanya alegoris. Gunung itu melambangkan sesuatu. Ya, jadi lalu dia bilang akhir zaman itu dia memisahkan orang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan diibaratkan sebagai domba, sebelah kiri diibaratkan sebagai kambing. Gitu. Siapa domba, siapa kambing? Lalu dia mulai menjelaskan kategori domba seperti apa dan kambing seperti apa. Jadi mungkin dari situ akhirnya orang mulai menjustifikasi kambing itu adalah opposite-nya, kontranya dari domba. Jadi bahwasanya musuhnya domba ya kambing. Ya, dan musuhnya kambing adalah domba gitu. Makanya simbolik itu ditaruh di kambing itu. Buat orang yang sangat suka dengan simbol ya tentu membutuhkan justifikasi simbol gitu loh. Ya kan. Tapi mah bebas-bebas aja, nggak selalu harus itu kan. Oke, kalau gitu gue mau nanya, siapa yang kambing, siapa yang domba? Ranah siapa itu? Nah, ini menarik nih, karena itu dijelaskan. Ya, orang kan pasti pengen tahu dong. Ya, tapi emang kecenderungan manusia itu selalu masuk ke ranah. Pengen tahu. Makanya difasilitasi sama Yesus di khotbah tentang akhir zaman di Matius 25. Dia bilang gini. Dia bilang dulu, yang domba dulu nih. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minuman. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, kamu bawa aku pakaian. Lalu murid-murid bingung dengan penjelasan itu. Lalu ditanya, jadi yang mana nih? Kamu nih siapa? Nah, langsung poinnya diterjemahkan oleh Yesus. Siapa yang melakukan pada orang yang paling hina, dia sedang melakukannya untuk aku. Jadi domba itu bukan pencapaian naik-naik ke atas gunung gitu. Tapi justru turun. Kemampuan untuk melakukan sederajat dengan kehinaan orang. Sebagai bentuk spiritualisme kita mencintai Tuhan. Kambing dibalik. Aku lapar, kamu nggak bawain aku makanan. Aku di penjara, kamu nggak mengunjungi aku. Siapa yang tidak mau melakukan pada orang paling hina, dia tidak melakukan untuk aku. Jadi sebuah tatanan yang akan menjungkir balikan paradigma orang bahwasanya ikut Tuhan tuh bukan naik-naik puncak gunung, tapi malah justru ke bawah. Makanya itu jadi kayak prank buat orang-orang yang punya ego masuk surga, ego yang lu harus. Jadi makanya sulit, orang yang biasa dikawal forrider tuh sulit. Karena bawaannya nyingkirin orang terus. Sedangkan definisi yang dimaksud dari domba adalah diem, orang duluan. Orang duluan. Berarti itu udah dikasih kisi-kisi ya? Betul. Ini ada yang menarik. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Lord of Light, Pak Pendeta Yeri, dan Lord of Hell, Paman Coki Pardaidai, Bang. Mau nanya dong, apakah 2 buah laki-laki ataupun lebih yang pernah bersetubuh dengan wanita yang sama akan disebut saudara persetubuhan atau hanya sebatas saudara persusuan? Terima kasih Lord of Light, Pak Pendeta Yeri, dan Lord of Hell, Paman Coki Pardaidai. Apa yang mau ditanya dari sini? Apa jawabannya, Bangsa? Skip, nggak ada. Ini pertanyaan selanjutnya. Kamikaze_YB. Domba tersayang. Halo Bang Coki sama Bang Yeri, mau bertanya, apakah kalau kita orang Kristen donor darah dan dipakai oleh saudara yang bukan Kristen, itu halal atau tidak? Atau mungkin sebaliknya deh, kita ngomong yang ranah yang di sini aja. Misalnya ada orang Kristen nih, dia apalagi butuh darah, terus ada yang donor, dia bukan orang Kristen. Itu gimana tuh? Apa nanti tiba-tiba begitu donor darah dia langsung aku akan wudu gitu atau gimana? Nah, bayangkan pengertian dasar kekristenannya adalah dosa kita dibasuh oleh darahnya. Jadi tidak ada stigma, tidak ada rasis gitu. Ketika orang harus akhirnya
ngeblend darahnya karena donor dan sebagainya, maka tidak ada siapa lebih baik dan tidak ada siapa lebih baik gitu. Bahkan itu adalah sebuah tindakan kemanusiaan yang sangat diapresiasi oleh tentu kekristenan. Jadi bukan berarti gini, jangan anggap orang di luar Kristen beda lah. Jangan menganggap diri kita lebih baik, lebih suci, lebih surga, sehingga semua hal termasuk darah itu harus kita permasalahkan sedetail-detailnya ya. Iya gitu. Dan itu kan bentuk kesombongan sih kayaknya sih. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada lagi, Tanggung. Apakah boleh jika pembaptisan pakai kuah soto? Tidak akan dijawab karena ini tidak akan. Apalagi soto gebrak yang di Tebet. Anjing dibaptis pakai kuah soto tuh gimana tuh sama Bapa, Putra dan Roh Kudus, diginiin keluar ada kikil-kikil ya di sini, ada koya-koya gitu. Kenapa harus dibaptis pakai kuah soto? Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Langsung aja kalau misalnya ada yang ingin bertanya, di mention aja, di komen di bawah sini, dan kita akan bacain pertanyaan kalian di episode selanjutnya di Domba Tersesat. Dan mungkin nanti kita akan coba bikin apa ya, kayak gathering kali ya. Kita akan coba bikin gathering. Siapa tahu nanti yang datang rame dan kita akan kasih sedikit apa ya namanya ya. Kita akan kasih sedikit hiburan-hiburan yang ada di sana. Jadi pantengin aja terus Domba Tersesat. Sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya. Bye. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman ini? Aman, gak ada kita.